Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya atas nama Muhammad Fajar Wajidi dari Pendidikan Ekonomi dengan nomor NPM 22040403004. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tugas presentasi mata kuliah pengantar bisnis, yaitu tentang bentuk-bentuk perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk yuridis perusahaan. Badan usaha adalah suatu organisasi yang merupakan kesatuan yuridis yang berusaha mencari keuntungan menggunakan faktor-faktor produksi. Disebut kesatuan yuridis karena biasanya badan usaha berbadan hukum. Badan usaha yang berdasarkan pemilikan perusahaan modal. Badan usaha yang berdasarkan pemilikan perusahaan modal sendiri atau badan usaha swasta. Antara lain, yang pertama, perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah suatu badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap suatu kekayaan dan perusahaan kewajiban. Tanggung jawab seorang pengusaha dalam perusahaan perorangan bersifat tidak terbatas. Dengan demikian, tidak ada pemisahan kekayaan pribadi. Dalam hak izin, usaha bersyarat lebih mudah dan sederhana jika dibandingkan dengan bentuk perusahaan yang lain. Sedangkan ciri-ciri perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik bertanggung jawab atas semua kewajiban atau utang dengan jaminan seluruh harta kekayaan pribadinya. Yang B, bentuk organisasinya sederhana dan pendirinya relatif mudah serta tidak peraturan khusus atau undang-undang yang mengaturnya. Yang C, cocok untuk kegiatan usaha yang modal relatif kecil. Ya, mungkin itu jadi usaha penjelasan tentang perusahaan perorangan. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu firma. Firma merupakan badan usaha yang dapat dikatakan sebagai sebuah persekutuan karena dijalankan oleh beberapa orang namun dengan menggunakan satu nama, sehingga hasil keuntungan yang diperoleh nanti dibagikan ke semua anggotanya. Tanggung jawab yang dimiliki setiap usaha firma pun tidak terbatas sehingga resiko atau kerugian pun akan ditanggung bersama-sama. Adapun firma memiliki ketentuan tersendiri yang diatur dengan undang-undang, yaitu yang pertama, setiap anggota yang gabung dalam firma berhak menjadi pemimpin. Yang kedua, anggota firma tidak berhak memasukkan orang lain yang menjadi anggota baru tanpa persetujuan dari anggota yang lainnya. Yang C, keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup. Yang D, tidak ada pisahan antar kekayaan pribadi para anggota dengan kekayaan perusahaan, karena apabila kekayaan perusahaan tidak cukup untuk menutupi hutang perusahaan, maka kekayaan para anggotanya yang menjadi jaminan. Yang E, apabila ada sekutu yang tidak memasukkan modal tetapi hanya memberi pikiran atau tenaga, maka akan mendapatkan laba dengan perolehan yang sama dengan anggota firma yang memberikan modal terkecil. Jadi itu penjelasan tentang firma. Selanjutnya yang ketiga yaitu perseroan komanditer atau CV. Jadi perseroan komanditer atau dapat dikatakan komanditer vennootschap atau CV merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang mempercayakan uangnya untuk digunakan oleh persekutuan tersebut. Persekutuan komanditer memiliki kesamaan dengan firma, yaitu tidak ada kekayaan sendiri. Jadi perseroan komanditer ini mempunyai kesamaan, yaitu tidak adanya kekayaan sendiri. Selanjutnya, dalam persekutuan komanditer ini, anggota atau sekutu dibagi menjadi dua, yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementasi
aktif yaitu sekutu anggota yang menjalankan semua kebijakan perusahaan dan berhak untuk melakukan pertandingan dengan pihak ketiga serta memiliki tanggung jawab penuh atas hutang-hutang perusahaan. Jadi apabila kekayaan perusahaan tidak cukup untuk menutupi hutang perusahaan, maka kekayaan pribadinya yang akan menjadi jaminannya. Yang kedua, sekutu pasif yaitu atau sekutu komanditer. Sekutu pasif yaitu sekutu anggota yang hanya menyerahkan modal saja dan memiliki tanggung jawab yang terbatas atas perusahaan tersebut. Dan apabila perusahaan menderita kerugian, mereka hanya bertanggung jawab sampai batas modal yang ditanam dalam persekutuan itu saja. Pembagian keuntungan dalam persekutuan komanditer atau CV ialah sesuai dengan kesepakatan awal, dan persekutuan ini juga diberikan dengan akta dan harus didaftarkan. Jadi itu penjelasan tentang persekutuan komanditer. Dan di dalamnya ada dua jenis, yaitu sekutu aktif atau sekutu pasif atau sekutu komanditer. Selanjutnya yang keempat yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT atau sering disebut non-closed partnership atau NV adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Perseroan terbatas ini memperoleh modal dari hasil penjualan saham. Untuk itulah kepemilikannya pun dimiliki lebih dari satu orang, dan apabila salah satu dari pihak saham tersebut mengundurkan diri, perusahaan tetap dapat berjalan tanpa perlu khawatir akan dibubarkan karena saham dimiliki orang tersebut bisa dijual ke orang lain atau diganti kepemilikannya. Tanggung jawab para pemegang saham dalam perseroan tersebut hanya sebatas sebesar yang kita sebutkan, Selanjutnya yaitu yang keenam, koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Seperti kita katakan, koperasi bebas keluar bila mereka keluar dari koperasi. Macam-macam koperasi
Baik, sekian, terima kasih. Mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang materi bentuk-bentuk perusahaan. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila pada saat penyampaian tadi materi-materi yang saya sajikan tadi mungkin ada yang kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.